ada kaitan, saling kait mengait juga, sama seperti personality genetik yang sebelumnya saya terangkan. Yang pertama adalah influencing, ya seperti sudah saya terangkan juga ya, saya terangkannya kan ya kurang lebih di situ-situ aja kan ya, karena memang ciri khas feeling seperti itu, kemampuan untuk merasa, memahami, sehingga orang lain tuh suka friendship, memiliki friendship appeal. Nah yang ini sehingga orang lain tuh suka berteman sama dia kan dia orangnya uh, enak diajak cerita, kok nyambung kayak gitu. Dia juga nyaman, kelihatan dia menunjukkan gestur-gestur yang nyaman gitu untuk diajak cerita. Sehingga dia memiliki peluang untuk menginfluencing orang lain, mempengaruhi orang lain gitu. Kemudian juga dia memiliki idealis, dia orangnya idealis gitu ya Kak. Orangnya idealis, yang membuat dia nyaman gitu, yang membuat dia nyaman. Jadi kalau misalnya dia tidak apa namanya, segala sesuatu nggak membuat dia nyaman, dia nggak mau seperti itu. Terus kemudian pandai meyakinkan, persuasi ya, karena dia mempengaruhi orang lain, terus dia juga punya visioner, dia ingin nggak ingin sendirian, dia ingin mengajak orang lain memiliki visi yang sama seperti dia pandai meyakinkan. Kemudian memiliki kemampuan yang menonjol ya, kemudian juga memiliki kemampuan untuk memotivasi orang lain dan menggerakkan orang lain gitu ya. Kemudian orangnya juga memiliki karisma, menyenangkan gitu ya, diajak ngomong enak, gesturnya juga menyenangkan, memikat hati juga gitu ya. Kemudian dia juga orangnya diplomatik, apalagi dia memang juga suka dilihat orang lain, dia menginginkan feedback berupa rasa cinta dari orang lain, sehingga dia suka dengan tampil-tampil, suka mempresentasikan, suka menjelaskan gitu ya. Kemudian orangnya juga suka reflektif, itu reflektif itu menghayati ya, kaitannya dengan empati gitu ya, menghayati apa sikap-sikap orang lain, pembahasaan orang lain gitu ya. Kemudian apa yang dirasakan oleh orang lain juga dia dapat menjelaskan apa yang dirasakannya, itu reflektif. Kemudian sehingga gitu ya, kesemuanya yang kelebihan-kelebihan yang sudah saya jelaskan tadi itu membuat dia populer gitu ya, membuat dia memiliki kans untuk populer. Dan yang tadi Francis Appeal ya, orang itu senang sama dia gitu ya, sama beliau, memiliki ketertarikan untuk pertemanan seperti itu. Nah, terkait dengan personality dan mesin kecerdasan yang lain, di sini feeling mendukung sensing dan menaklukkan thinking, mendapat dukungan dari intuiting dan ditaklukkan oleh insting. Seperti apa penjelasannya? Ya di sini ya. Jadi feeling mendukung sensing. Feeling mendukung sensing maksudnya adalah feeling melengkapi sensing yang bersemangat tapi mudah patah. Nah, dia sebagai penyemangat atau promotor. Promotor kala si sensing males-malesan, mager, feeling. Yang juga sebenarnya orang feeling ini kan bosi ya, kadang mager juga sih. Tetapi dia dengan kemampuan kata-katanya yang membius gitu ya, menghipnotis si sensing sehingga sensing mau bergerak.
Kemudian intuitif mendukung feeling. Nah, feeling ini kan orangnya idealis gitu ya. Nah, maka si intuitif akan melengkapi si feeling yang idealis dengan konsep-konsepnya yang unik ya, yang unik dan orisinil. Nah, kemudian kan orang feeling melakukan thinking. Kenapa? Pada saat apa? Maksudnya adalah orang feeling ini melengkapi, mengarahkan thinking yang kurang peka gitu ya, kurang peka misalnya dalam hal misalnya orang thinking ini orang tuh takut gitu ya kalau orang bekerja terhadap dengan orang thinking itu takut karena apa namanya, karena ada orangnya gitu, lebih gitu, karena orang thinking ini tuh dia apa ya, kurang lebih ke sistematis gitu ya. Sehingga dia pandai membuat skema kepemimpinan, skema kerja gitu. Sehingga seseorang bekerja itu karena skema. Nah, berbeda dengan feeling, orang bekerja karena terbius gitu ya, terhipnotis oleh motivasi yang diberikan oleh feeling. Sehingga itu lebih awet gitu ya. Sehingga kadang-kadang dalam menaklukkan orang gitu ya, si thinking ini kalah sama feeling. Thinking perlu belajar dari feeling, dan feeling mengajarkan thinking bagaimana cara selain menguasai karyawan gitu ya, memanage karyawan secara skematis, juga menguasai karyawan secara empatik gitu, empatetik. Kemudian insting menaklukkan feeling dalam hal apa? Nah, feeling ini kan sangat apa namanya? Sangat pinter ngomong ya. Nah, kadang-kadang dia bosi, mager juga, males. Kadang-kadang kurang integritas juga gitu ya, banyak ngomong sedikit action. Nah, itu sementara si insting ini nggak banyak ngomong, tapi tahu-tahu bergerak gitu si insting ini. Kadang bergeraknya itu tidak terencana, tanpa rencana, langsung aja spontan seperti itu. Nah, insting perlu mengajarkan feeling untuk action, untuk banyak action. Feeling harus banyak belajar dari insting tentang banyak action dan tulus gitu ya. Actionnya si insting ini tulus melakukan sesuatu, misalnya melakukan kegiatan perbuatan yang baik itu karena memang dia bahagia aja dengan melakukan itu. Sementara feeling itu kan melakukan itu yang negatifnya ya, yang feeling yang kurang cerdas itu untuk mendapatkan feedback supaya eksistensi kepemimpinannya dia diakui, semakin semakin disanjung lah sama orang gitu. Nah, sedangkan si insting ini lebih melakukan itu karena ya dia bahagia aja gitu, nothing tulus aja. Nah, feeling perlu belajar dari insting dalam hal itu, seperti itu. Nah, alhamdulillah saya sudah menjelaskan tentang feeling introvert, kelebihan yang ada disyukuri dengan ilmu yang benar, dan kelemahan dikikis dengan sabar ya, dan tentunya mengharap pertolongan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenali personality genetik, naikkan matra menjadi manusia terbaik dengan Stephen Genetic Intelligence. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.